selamat sore semuanya. Selamat datang di acara Ngopi Aja, Ngobrol Pintar bareng Hemaji A 2020. Udah pada tahu nggak sih materi yang mau dibahas di acara ini tuh apa? Pasti udah tahu dong. Jadi untuk obrolan yang dibahas kali ini, lulus saat pandemik susahkah? Dan pastinya kita udah ada narasumber yang luar biasa banget dari alumni akuntansi UNESA. Jadi, oh ya, tapi sebelumnya aku perkenalan dulu ya. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Eva Laura Samantha Saragi dari akuntansi 2018. Jadi biasanya aku dipanggil Samantha. Jadi kali ini aku moderator di acara ini. Dan langsung aja kita undang narasumbernya, yaitu Kak Dimas. Ya, halo Kak Dimas. Halo, hai. Hai, hai. Dengar Oke, kan ya suaraku? eh dengar-dengar jelas kok. Oke, selamat sore. Mungkin bisa langsung kenalan aja dulu nih Mas Dimas. Oke, Namanya. halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, namaku Dimas Wahyu Radian. Aku sekarang umur 22 tahun. Aku dari jurusan akuntansi UNESA, angkatan 2016. Alhamdulillah, sudah lulus baru aja di bulan Juni 2020. Oh, keren, 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 keren. Selamat Mas Dimas, ya. Sudah lulus menjadi Kita SAK sekarang. Oke, mungkin kita langsung aja nih ya Kak ke pertanyaan yang udah disiapkan. Tapi teman-teman kalau misalnya mau tanya, mungkin bisa langsung komen aja biar kita jawabin nanti. Jadi langsung aja pertanyaan yang pertama, gimana sih perasaan Mas Dimas pas sudah lulus jadi S1 akuntansi? perasaan ya, kalau ditanya masalah perasaan sih pasti siapa sih yang nggak seneng ya karena udah lulus. Pasti yang pertama ya Pasti. seneng banget ya karena udah selesai masa studinya. Alhamdulillah juga tepat waktu 4 tahun dari 2016 sampai 2020. Tapi kebanyakan yang dialamin sama sarjana corona tahun ini kan sedih banget karena pada tahun ini kita nggak bisa ada wisuda ya. Padahal wisuda kan kayak momen sakral dari tiap mahasiswa banget kan yang selalu didukung sama mahasiswa sih. Sedihnya cuma karena nggak wisuda aja ya Kak? Ya nggak ketemu teman-teman juga harusnya kan, di akhir tahun kuliah kan harusnya makin banyak nih waktu bareng teman-teman, tapi ya karena pandemi ini belum berakhir ya jadinya ya udah kita harus rela kalau emang ya cara keluar dari kampusnya dengan cara seperti ini. Oke, terus langsung aja. eh, ini Mas Dimas eh, artikel atau skripsi nih? Aku artikel. Oke, jadi kalau menurut Mas Dimas lebih gampang artikel atau skripsi? Sebenarnya sama aja sih kalau menurutku, karena ngerjain artikel atau ngerjain skrip itu kita juga tetap nyusun format yang sama gitu loh. Maksudnya tetap ngerjain bab 1 sampai 5 juga. Akan tetapi kan buat media pengumpulannya itu berbeda. Kalau artikel kan kita langsung lebih simpel nih daripada skripsi. Tapi eh, buat konteks keseluruhan kita ngerjainnya dari awal sampai akhir itu juga tetap sih. Tapi kalau Mas Dimas sendiri berarti sebenarnya artikel ini merasa dimudahkan gak sih? Atau eh, kayaknya salah aja deh. Maksudnya mungkin emang ngerasa kayak lebih ya gimana gimana tetap gampangan artikel gitu. Kalau menurutku sih iya, dengan adanya artikel ini benar-benar dimudahin kan. Karena setauku kalau di jurusan kita ya, itu kalau mau lulus setelah kita sidang skripsi mau lulus itu harus bikin sebuah artikel kan. Tapi karena adanya kebijakan baru ini, jadi kita nggak perlu bikin artikel, tapi langsung nggak perlu bikin skripsi, tapi langsung ke artikel sih. Oh iya, yeah, oke oke oke. Kalau misalnya artikel tuh harus ini nggak sih Kak? Apa
cari-cari data juga pastinya kan. Iya, kan udah aku bilang tadi bahwasanya caranya juga sama sih kayak ngerjain skripsi. Oke, terus kalau gitu lanjut lagi ya Kak. Mungkin Mas Dimas bisa ceritain nggak proses kelulusan karena ada perubahan yang semula skripsi jadi artikel seperti awal penyusunan artikel, dospemnya dapat siapa, bagaimana tips pas ngadep di depan dospem, bagaimana cara dapat bisa biar cepet bisa ngerjain revisian, atau gimana itu Kak? Aku bingung nih manggil Kak apa Mas nih. Mas aja, mas, mas. Saya biasanya manggil Kalau dari Kak. eh, ceritanya dari awal ya, dari awal mulai pengumuman artikel itu ya. Kalau aku dulu itu alhamdulillah masih sempat sempro offline. Oke, Jadi masih berarti tinggal lanjutin ya. jadi hah? Tinggal ngelanjutin ke bab selanjutnya kan. Heeh. Jadi masih alhamdulillah masih dapat jajan yang banyak tuh dari sempro itu masih dapat alhamdulillah. Terus waktu setelah kalau nggak salah itu 3 hari setelah aku sempro itu SK dari rektor baru turun mengenai tentang perubahan skripsi ke artikel. Jadi ya ya alhamdulillah gitu loh karena aku masih bisa merasakan sempro secara langsung di ruang sidang dan setelah itu ya langsung pindah sih ke artikel untuk kebijakan yang diambil atau yang ditetapkan oleh Bapak Rektor sebenarnya ada plus minusnya ya kalau menurutku. Tapi kalau untuk aku sendiri sih emang banyak plusnya. Selain itu juga untuk masalah tadi apa dosen pembimbing atau Ya, penguji. dapat siapa? Dapat siapa tuh udah spamnya? Mhm. Kalau dosen kan kalau tahun ini kan ininya beda ya, apa namanya aturannya beda ya. Jadi kita setoran judul dulu, nanti dari pihak jurusan langsung secara otomatis bakalan langsung umumin kita judul kita masuk ke siapa, masuk ke siapa, masuk ke siapa gitu kan. Kalau yang tahun lalu kan kita bawa judul sama eh, calon dua dosen kita itu siapa gitu. Jadi kita ngelamar sendiri, nanti kalau di LCC kita bakalan dapat, kalau enggak ya kita bakal turun kayak gitu kan. Maksudnya turun ke dosen pembimbing kedua, pilihan kedua. Tapi kemarin setelah ikut sistem yang baru, alhamdulillah aku dapat Pak Pujiono. Ah, ya tahu tahu tahu. Aku sempat diajar sama Pak Puji. Banyak, Oke, kemarin aku satu bimbingan sama siapa ya? Sama Dava, Revita, Resta, itu sih kalau dari kelasku. Ini pasti juga banyak nih yang lagi sekarang momen-momen bimbingan dan dibimbing juga sama Pak Puji. Soalnya beberapa hari belakangan ini banyak yang apa chat sih kak kemarin di Pak Puji gimana kayak gitu sih. berarti ini ya Kak ya. Kalau sama Pak Puji harusnya seru banget kan Pak Puji. Seru banget sih Pak Puji karena kalau aku pribadi ya dapat pembimbing Pak Puji itu alhamdulillah banget sih karena emang dari awal maba dulu itu udah lumayan deket sama Pak Puji bahkan kalau katanya teman-teman aku itu malah anaknya Pak Puji kayak gitu kan soalnya walaupun di kelas manapun yang dipanggil itu mesti aku kayak gitu jadi ya ya udah karena udah kenal dan emang apa juga udah tahu sifat beluknya Pak Puji itu kayak gimana jadi ya itu privilege sih buat aku kayak gitu. Terus langsung ini nih, ada tadi terus kalau tips pas ngadepin di depan mungkin ini pasti kita kan bakal ditanya-tanya ini waktu ujiannya itu tipsnya gimana tuh biar karena kan pasti kita kalau kayak aku nih aku belum tahu nih kalau misalnya nanti skripsi kita harus ngapain sih terus gimana sih ngadepinnya terus kita bakal ditanyain apa di sana ya pasti kan ditanyain tentang skripsi yang kita buat kan tapi selain itu dengar-dengar juga ditanyain ini nggak sih apa mas pelajaran-pelajaran semester satu tuh. Kalau aku kemarin sih enggak sih alhamdulillah ya karena kan ada corona Ada, ini kan ada. makanya kayak masa studi kita dipersempit kan itu kalau yang masalah ditanyain di semester satu itu namanya kan ujian kompre nah itu biasanya dilakukan setelah kita lulus sidang skripsi kayak gitu sih dan kemarin itu aku dapat ketua penguji atau penguji satu itu Ibu Dr. Diana Nita sih. Siap. Semangat ya. Jadi
Jadi kemarin itu kayak yang udah hopeless banget kan awalnya bisa lulus tepat waktu karena eh, dengan kondisi yang seperti itu juga, selain itu juga yang sudah mulai muncul pandemik dan SK rektor yang udah turun, yang belum turun mengenai artikel itu kayak yang udah hopeless banget karena pikiranku yang udah ini pasti susah banget kan buat ketemu walaupun lewat online kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah ada SK rektor baru yang mengenai artikel itu, jadi kayak ya lebih dipermudah sih walaupun juga jalan menuju ke kelulusan itu tiap orang beda-beda kayak gitu sih. Kalau tipsnya ada nggak Kak? Tipsnya ngadepin waktu diuji tuh. Kalau aku dulu yang pertama kali ketika tahu dosen pengujiku itu Budian Anita, yang notabene-nya waktu sempro offline pertama kali itu aku adalah orang pertama yang diuji ke Budian. Jadi pasti otomatis teman-teman kayak yang eh, selinear setelah pengumuman aku yang keluar bahwa aku diuji sama Budian itu ada sih beberapa nama teman-teman juga yang diuji sama Budian. Tapi kan aku dulu yang ujian. Jadi tiba-tiba kayak support system itu banyak gitu teman-teman yang senasib dan seperantauan dengan saya itu akhirnya banyak di jadi kayak tambahan semangat itu juga ada ya kan siapa sih yang nggak kenal sambatnya aku ya mengenai tentang pengerjaan skripsi ini pasti kalau dia teman-teman 2016 itu pasti udah ngerti sih gimana suka dukanya ngerjain skripsi apalagi buat aku yang mendapatkan seperti itu gitu loh tapi ini tuh bukan sebuah hal yang harus ditakutkan kan ditakuti sih menurutku karena dengan adanya dengan aku diuji sama Budian itu jadi aku lebih teliti buat mempertanggungjawabkan tulisanku itu jadi kan biasanya kan kita cuma sekedar nulis kan cuma sekedar ambil pengertian orang ini tapi kita nggak mendalami banget mengenai apa yang ditulis dan diartikan oleh orang itu. Aku bersyukur banget kena Budian karena dengan adanya Ibu Dian di bagian dari skripsiku itu jadi aku benar-benar paham banget mengenai apa yang topik yang aku ambil, masalah apa yang aku angkat, terus permasalahan ini itu sebabnya kayak gimana kayak gitu sih. Terus buat semangat semangat tips yang pertama pasti mental ya kalau kita hadap ke pembimbing dan penguji itu pasti yang pertama harus mental kita harus kuat karena kita nggak tahu juga kan kondisi mood dari pembimbing dan penguji kita itu kayak gimana bisa aja kitanya udah siap nih mentalnya udah benar-benar kuat udah oh ya insya Allah hari ini bisa kita menghadap set tapi waktu kita menghadap terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan misal kayak eh, pembimbing kita itu lagi banyak tugas, terus habis itu juga lagi ada masalah lain, terus kita tiba-tiba datang, kalau kita ditanyain masalah hasil revisian kita langsung nangkep sih, nggak masalah. Tapi kan kadang kita juga deg-degan kan, kita deg-degan juga kita ngeblank juga kan. Harusnya kita udah paham materinya itu apa, yang ditanya itu apa, tapi karena kita takut, kita deg-degan, dan kita tahu kalau mood penguji atau pembimbing kita itu nggak enak, kita jadi lupa semua karena itu biasanya kalau pengalamanku kemarin sih di situ mental benar-benar diuji. Jadi kayak bakalan bakalan ada tiba-tiba kejadian yang nggak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Jadi kayak tiba-tiba itu ya paham lah ya maksudnya kayak gimana. Seharusnya itu bisa lancar gitu loh. Tapi karena sesuatu hal entah mood kamu atau mood penguji kamu yang tiba-tiba berubah di saat-saat sakral itu langsung kayak yang ya udah kamu harus siap gitu. Terus yang kedua materi sih kan nggak mungkin kan kamu menghadap ke penguji atau ke pembimbing tapi kamu nggak paham sama materi kamu nggak paham sama hal yang harus direvisi sama temen nggak mungkin jadi sebisa mungkin kalau memang kalau kemarin waktu mau revisian itu kalau kebanyakan dari teman-temanku yang udah jos banget ya itu mereka sekarang direvisi dikerjain besok mereka bakal langsung menghadap kayak gitu kan tapi kalau dari aku sendiri sih kemarin benar-benar tak ini sih tak pretelin lagi gitu loh itu seharusnya kalau menurutku kan ini udah benar tapi kenapa menurut pemimpin dan pengujiku ini salah gitu jadi aku benar-benar cari kesalahanku ini di mana sampai yang kalau menurutku sih ya ini udah perfect banget gitu kalau udah perfect banget ya aku bakalan yang langsung ya baru berani gitu loh jadi kayak
kayak udah disiapin dulu dari rumah bahwasanya eh, ini udah nggak bisa ada celah lagi buat kita ditanyain macam-macam kayak gitu sih. Kalau buat persiapan materi. Terus juga ini sih rasa peduli kamu sama penguji dan pembimbing. Karena kan biasanya kalau pembimbing itu apalagi di jurusan kita ya pasti kan semua dosen itu mayoritas udah kenal sama orang sama anak-anak di dalam kelas kan jadi kan kayak eh, dosen ini pasti udah punya gambaran entah dari dirinya sendiri atau dari dosen lain mengenai perilaku dan sifat kita kayak gitu jadi sebisa mungkin kalau memang ada perilaku atau sifat kita yang buruk di mata dosen itu kita harus kayak bisa merubah mindset kayak ini loh Bu, Pak, saya yang sebenarnya. Jadi bukan seperti yang diomongkan oleh orang-orang kayak gitu. Terus juga sharing ke teman sih kalau aku. Jadi jangan eh, menutup diri terlalu tertutup ya apa ya maksudnya kan kita hidup butuh orang ya jadi kalau aku kemarin sih apapun yang terjadi setelah aku melakukan revisian itu pasti aku langsung cerita ke temanku yang sejalan juga sama aku maksudnya dosen pembimbingnya sama kayak gitu jadi biar kita kan sama-sama di posisi yang sama nih jadi pasti kan eh, ada treatment lain dari temanku yang bisa tak terapkan di hidupku buat menyemangati diriku sendiri kayak gitu loh. Karena kemarin waktu penilaian artikel itu benar-benar sempat aku udah yang di posisi ya udah deh aku molor aja kayak gitu. Karena yang benar-benar ya mental tadi ya benar-benar mentalku di situ udah benar-benar jatuh banget sih. Jadi kayak mau bangkit lagi itu emang kita butuh saran selain dari diri kita sendiri kita juga butuh bantuan dari teman-teman atau lingkungan sekitar kan buat apa namanya buat memberikan semangat dan motivasi buat kita kayak gitu. Jadi tadi ada 4 tips ya Kak ya. Ada nyiapin mental, terus nyiapin materi, terus lihat ini ya rasa peduli kepada pembimbing sama penguji, terus yang keempat ada sharing ke temen ya. Hmm. Oke. Terus kalau misalnya ini Kak, problem-problem yang dulu Kakak temuin waktu penyusunan artikelnya Problem-problem waktu itu itu. biasanya selain dari diri kita sendiri ya yang mungkin halah nanti aja kayak gitu kan yang pertama itu pasti problem itu rasa males itu pasti. Terus yang kedua, karena ini sistemnya online ya, dan Bapak Ibu dosen kan juga nggak setiap hari kan, nggak setiap saat ngecek handphone kayak gitu kan. Pasti kan mereka juga ada apa yang namanya kegiatan mereka lainnya. Jadi kayak problemnya selain yang males dari diriku sendiri, kemarin itu juga problem waktu kayak bimbingan kayak gitu kan. Jadi kayak di apa harusnya itu bisa seminggu itu 2 sampai 3 kali kalau kita offline ya pasti kan kalau offline kan kita yang nunggu di kampus kan jadi kita enak gitu tinggal nunggu nanti kalau bapak atau ibunya datang kita langsung nemuin kalau nggak bisa ya udah besok kita ke kampus lagi gitu kan maksudnya kita itu ada harapan gitu loh karena kita kan ketemu langsung sama orangnya kan nah kalau online ini kan kita nggak ketemu langsung sama orangnya jadi ya kemarin tuh aku sempat problem itu di masalah revisian tentang respon dari beliaunya kayak gitu. Bisa, bisa jadi aku ngechat kemarin ya, ngirim revisi kemarin itu bener-bener kayak baru direspon itu 4 hari setelah aku ngechat kayak gitu. Kalau enggak malah aku sempat seminggu kalau nggak salah. Jadi seminggu itu kayak aku nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada progres ngapa-ngapain karena ya emang bapak dan ibunya itu mungkin masih ada kesibukan yang lain ya. Jadi memang itu lebih penting kayak gitu ya. Aku juga nggak yang menuntut banget sih karena kan emang setiap pergantian sistem kan ada plus minusnya. Jadi ya udah sabar aja. Cuma bisa sabar, berdoa sama ya buka-buka materi lagi apa sih yang salah kayak gitu sih. Jadi lebih ke kalau halangan selama aku ngerjain kemarin itu rasa males sama nunggu balasan dari dosen kayak gitu. Terus juga ini sih apa kalau buat kan aku anu ya kuanti ya. Kalau buat teman-teman kuali sih itu hambatannya pasti mereka nggak bisa survei.
survei ke apa namanya responden mereka kayak gitu kan. Kayak gitu kemarin teman-teman benar-benar cerita yang ya udah mereka waktu anak-anak yang kuanti itu udah ngerjain mulai input data dan segala macam, teman-temanku yang anak kuali ini benar-benar masih bingung gitu loh karena mereka kan mau ambil responden kan nggak bisa ya, nggak bisa kayak yang ke kantor pajak ke WP kan mereka nggak bisa datang nih karena kantor pajaknya kan juga kemarin sempat di lockdown juga kan, libur 2 minggu seluruh perusahaan kayak gitu. Terus habis itu juga yang respondennya terutama teman-teman dari jurusan pendidikan sih kemarin yang lebih sambat mengenai responden soalnya kan mereka langsung ke sekolah gitu kan, jadi teman-teman dari pendidikan itu yang benar-benar nggak bisa ngisi kuesioner, nggak bisa ketemu di gurunya, nggak bisa nganu materinya, terus kurikulumnya sekolah itu juga nggak bisa tahu karena sekolahnya tutup kayak gitu. Jadi hambatannya itu sih kita nggak bisa langsung ke lokasi, rasa malas sama menunggu sesuatu hal yang tidak pasti kayak gitu. Terus tadi kan Kak Dimas kan bilang kalau misalnya eh, pertama ngelawan rasa malas susah nih. Nah, Hmm. karena kita nih online nih, apa artikelnya udah online, pasti kerjanya di rumah nih. Sedangkan di rumah itu Hmm. pasti kita ketemu kasur, bantal, guling. Nah, itu Benar. gimana tuh? Dan terus gimana tuh kayak apa sih bangkit? Karena kan udah di rumah, itu pasti malasnya makin nambah nih. Terus ditambah lagi dosen yang ngechatnya balasnya molor. Pasti kayak ada Hmm. rasa yang males gitu kan Kak. Nah itu Kak Ya, Dimas benar pasti. gimana tuh caranya biar ngebangkitin rasa semangatnya buat kerjaan skripsinya lagi gitu. Itu kalau aku sendiri sih karena pasti kegiatan kita hidup waktu lockdown kemarin kan kayak gitu kan. Hidup, hidup, bangun, habis gitu ngerjain, bangun, kegiatannya maksudnya itu doang gitu loh. Jadi kemarin itu aku sempat karena di jurusan kita nggak pernah ada deadline ya mengenai skripsi, maksudnya nggak ada batasan kan. Pokoknya kalau kamu dari walaupun offline juga kan, kalau kamu tas ya kamu bakalan lulus tepat waktu kayak gitu loh. Kalau kamu males ya udah kamu bakal molor kayak gitu kan. Cuma aku udah punya, pertama udah punya target sih, target yang udah aku tempelin di kamar ya di sini itu udah setiap hari pasti kan bakalan dilihat kan. Jadi emang targetku 2020 sebelum masuk ke semester 8 selesai itu emang harus benar-benar udah selesai kayak gitu. Awalnya emang benar-benar susah banget karena selain kita nggak ketemu orang, ketemunya cuma orang-orang itu aja kan di dalam rumah. Itu kayak apa ya, frekuensi dari rumah itu kan ya emang rumah tempatnya buat istirahat kayak gitu kan kalau kita ya. Jadi ya emang tubuh ini pinginnya istirahat aja kayak gitu. Terus setelah setelah itu jadi kan pasti males. Tapi karena kemarin aku punya target harus selesai sebelum 2020 semester 8 habis. Jadi ya mau nggak mau harus dipaksa. Emang itu sih mau nggak mau harus dipaksa. Kamu harus mau buka laptop kamu ngerjain ngerjain skripsi kamu kayak gitu. Dan kalau aku kemarin eh, apa namanya, caranya sih tiap hari harus ngerjain walaupun itu ini udah tak terapin dari waktu aku sempro ya, harus ngerjain walaupun cuma satu lembar, nggak kebanyakan, cuma satu kalimat kayak gitu. Jadi kalian harus tetap ngerjain skripsi kalian itu setidaknya satu hari itu satu kalimat. Jadi pokoknya kalian tuh harus tetap buka laptop kalian, ngerjain laptop kalian, ngerjain skripsi kalian gitu. Soalnya dengan tiap hari kamu belajar satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat, lama-lama kan kamu pasti berpikiran kan, kan masa iya aku sehari ini cuma satu kalimat gitu kan. Jadi pasti bakalan tetap menambah motivasi juga sih, menambah motivasi kalian juga untuk tetap ngerjain kayak gitu. Terus yang kedua, yang kedua yang kedua karena aku kuanti jadi kan banyak banget data yang harus aku masukkan kan. Itu aku mikirnya karena kan aku pakai perusahaan LQ45 kan. Aku mikirnya itu setelah cuma 45 perusahaan. Tapi setelah aku buka perusahaannya itu ternyata banyak banget data yang harus aku run menjadi satu buat bisa keluar hasilnya kayak gitu. Jadi di situ aku kayak yang semakin malah, oh berarti selama ini aku udah buang waktu banyak banget kayak gitu kan.
Jadi ya mulai dari saat itu sih, setelah aku tahu bahwa data aku banyak banget yang harus aku olah kayak gitu, aku langsung nggak, ini harus benar-benar tak kerjain kayak gitu. Terus ya pesananku sih, jangan pernah bandingin proses kalian sama orang lain. Biasanya kan ada nih teman-teman, ya gitu ya. Ya Ibu, terima kasih. Kan ada nih biasanya teman-teman ya yang dia ngerjainnya itu diforsir karena dia eh, melihat proses dari temennya kayak gitu. Jadi misal nih, aku kan udah ya bab 1 dan bab 3 selesai kan. Aku ngerjain bab 4 sekarang. Bab 4-ku masih dari poin ke 1, poin kedua. Tapi kan biasanya kan di grup itu kan, atau grup kelas atau grup temen kampus itu kan biasanya udah pada ngomongin ngomongin ke anu kan, progres kan, atau kalau enggak biasanya ada nih teman-teman yang bikin story tentang mereka ngerjain apa kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya bagus sih kalau teman-teman yang bikin story kayak gitu. Setidaknya kita yang melihat itu jadi, oh temanku temanku ada yang apa namanya, lebih cepat nih daripada aku kayak gitu kan. Itu bisa buat meningkatkan semangat dan motivasi kita juga. Tapi jangan pernah samakan proses kita sama proses orang lain kayak gitu loh. Kita kan nggak tahu kan dia menuju ke proses itu apa yang udah dia korbankan. Mungkin nanti dia udah 4 hari nggak tidur, tiap malamnya dia begadang terus kayak gitu. Itu kembalikan lagi ke kita. Apakah kita sudah melakukan proses yang sama dengan dia? Atau emang aku kemarin sadar sih bahwa kok cepet ya teman-temanku, sedangkan aku masih di sini aja. Terus aku juga akhirnya berpikir kembali bahwa oh iya ya, mungkin mereka juga prosesnya lebih berat daripada aku, sedangkan aku yang di sini kan kalau capek istirahat, kalau males ya udah nggak ngerjain kayak gitu kan. Tapi di situ aku jadi muncul motivasi baru, kalau seandainya temanku bisa, kenapa aku nggak bisa kayak gitu sih. Terus kalau motivasi yang paling besar buat aku ya, itu kedua orang tua. Mindsetku selalu kayak gini sih, kan kedua orang tua kan pasti juga mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya kan. Nah, pasti pinginnya kedua orang tua itu juga bisa anaknya itu lulus tepat waktu kayak gitu loh. Tapi kalau cuma orang tua aja yang berdoa, sedangkan kita yang didoakan ini nggak bergerak dan nggak termotivasi untuk mengerjakan, kan ya kan ya percuma kan. Cuma doanya orang tua aja sedangkan kita nggak bergerak, kan ya kayak omong kosong gitu kan. Jadi kalau ini juga aku share sih biasanya ke teman-teman, ketika udah mulai jenuh, udah mulai malas banget, itu kayak aku mesti ngomong ke teman-temanku, kalian nggak apa-apa malas, kalian nggak apa-apa bosen untuk ngerjain ini, nggak apa-apa, kita stop 1-2 hari nggak apa-apa, tapi kalian harus ingat bahwa tiap malam, tiap hari ada kedua orang tua kalian yang selalu doa buat kalian biar kalian itu lulus tepat waktu kayak gitu. Jadi benar-benar yang, kalau motivasiku sendiri sih kedua orang tuaku, karena ya selama hidup kan pasti kita udah banyak banyak membuat kecewa kan daripada membuat senengnya, ya itu kalau aku sih. Jadi kayak apa salahnya sih kita kayak lebih memberi ke apa yang orang tua itu minta gitu loh. Dengan adanya pandemi ini bukan menghalangi kita juga buat bisa lulus lulus tepat waktu kan, nggak ini kan, nggak terhalang juga kan. Jadi ya udah, kalau emang ini pada fase ini yang bisa aku berikan ke mereka, ya udah. Akhirnya setelah aku mendapatkan motivasi dari diri aku sendiri sih, tiap hari akhirnya aku mau nggak mau aku harus ngerjain gitu. Terus malah ketika aku nggak ngerjain itu ya, itu kayak rasanya bersalah banget gitu loh, karena kan aku udah tak post gitu kan, hari ini aku harus data 20 perusahaan, itu harus selesai, dan itu mesti biasanya tak kerjakan setelah sholat kayak gitu. Jadi setelah sholat subuh aku ngerjain 4 perusahaan, karena kan satu perusahaan itu bisa, kemarin itu aku ngeran karena aku sistemnya pakai saham harian ya, jadi satu perusahaan itu 15 hari, jadi kan lumayan tuh, satu hari 20 perusahaan kali 15, 300 data yang harus dimasukin tiap hari kayak gitu. Jadi aku habis sholat subuh nih ngerjain 4 perusahaan, jadi 4 kali 15, 60 data. Terus itu harus selama jumlah perusahaanku itu selesai kayak gitu kan. Dah pasti kan malas kan muncul kan, lagi-lagi malas nih muncul tiba-tiba. Itu biasanya aku langsung tak apa ya,
dibayar di akhir gitu loh. Jadi ketika habis subuh 4, habis duhur 4 kayak gitu kan. Terus habis asar aku males nih, kan aku rebahan. Ya udah deh nggak apa-apa. Tapi nanti habis maghrib aku ngerjain berarti 8 perusahaan kayak gitu. Jadi kan semakin banyak aku males di siang hari, maka kan aku akan begadang di belakang kan. Setelah sholat isya kan pasti lebih numpuk, lebih numpuk, lebih numpuk. Dan kalaupun aku numpuk sampai malam bahkan sampai pagi, kan nanti aku juga ketemu saham-saham itu lagi kayak gitu loh. Jadi aku sempat 2-3 hari sih kayak yang sampai benar-benar begadang banget karena ya itu kan karena target itu satu hari 20 perusahaan itu kan. Tapi lama kelamaan kok tak pikir kok kalau kayak gini bakalan capek kayak gitu loh. Jadi akhirnya ya udah benar-benar yang kita niat, aku niat dan benar-benar yang harus dijalanin gitu karena aku udah tahu kalau aku malas dikit bakalan lewat semuanya gitu. Jadi kalau saranku sih kalau emang teman-teman udah menyusun apa namanya target ya maksudnya satu hari berapa eh, itu harus dilaksanakan gitu loh karena kalian percuma kalau kalian udah bikin target tapi kalian yang dari diri kalian sendiri itu nggak sadar dan nggak peduli bahwa target itu penting kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang angkatanku sih yang masih berjuang sekarang itu tetap semangat, kalian pasti bisa karena ya tetap kembali lagi ya prinsip hidupku itu bunga yang ditanam bersamaan mekarnya nggak akan sama, benar nggak? Benar-benar. Gila, Nah, gila. jadi kayak kalian nanam bunga nih di satu taman, pasti kan ada faktor-faktor lain kan, entah yang satu nanti ini layu, harus disiramin yang lebih keras dulu, atau yang satunya ini bisa langsung subur kayak gitu. Tapi yang aku yakini walaupun kita nggak bisa mekar secara bersamaan, kita akan mekar pada waktu kita masing-masing kayak gitu. Jadi ya kita harus sabar gitu loh sama proses kita, sama proses pemekaran kita itu dan kita juga nggak tahu kan setelah kita mekar itu apa yang terjadi pada diri kita kan juga nggak tahu. Jadi kalau aku sendiri sih lebih percaya sama rencananya Allah ya karena kan setiap manusia sudah digariskan hidupnya tinggal bagaimana kita menjalannya dan juga ini juga bagaimana kita bersyukur atas proses yang sudah diberikan kayak gitu. Eh, aku sangat terinspirasi sekali. Semangat Kata ya Kevin nih, kuliahnya. sambat gara-gara tugas menangislah melihat ini. Aku langsung ada. Benar. Aku dulu waktu mbak mas waktu aku masih semester 3 itu kan udah berat-beratnya kan ya kalau kuliah ya itu juga halah apa sih mbak mas itu kadang lulus kayak gitu aku pernah ngomong kayak gitu beneran kan skripsi dong skripsi kayak gitu kan tapi setelah aku berada di posisi itu akhirnya aku baru oh ternyata kayak gini ya yang dirasain mbak sama mas waktu dulu kayak gitu karena emang banyak banget pengaruh eh, faktor lain yang merusak merusak target kita kayak gitu loh entah itu malas atau acara-acara kita sendiri kegiatan kita sendiri kayak gitu sih tapi kembali lagi bahwa ya udah kalau kita udah punya target ya udah kita jalanin kayak gitu sih kalau aku. Ya, ya, benar-benar banget. Oke, terus ini ada pertanyaan terakhir nih Kak Dimas. Mm-mm. Eh, ini tapi tips sih buat teman-teman, teman-teman angkatannya Kak Dimas dan mungkin yang lagi nyusun artikel. Nah, itu ada tips nggak kira-kira? eh, Kayaknya tadi juga udah dijelasin ya Mas ya. Iya. Ini lagi skip aja lah pertanyaannya. Atau mungkin ada tips lagi yang mau disampaikan Mas untuk teman-teman Pokoknya angkatan itu Kak sih Dimas? intinya buat teman-teman angkatanku ya atau buat adik-adik yang akan ke skripsi dan bahkan ini kan 2021 kan juga pasti udah kembali kan kampus KS biasanya kan itu intinya jangan pernah sedih boleh sih sambat juga boleh aku juga sambat terus sama teman-teman tapi jangan sampai frekuensi sedih dan sambat kalian itu lebih besar daripada progres kalian ngerjain gitu sih jadi kalau aku kemarin setelah setelah mendapat hantaman kenyataan ya tentang mengenai revisi itu biasanya ya udah sehari itu aku nggak ngapa-ngapain sehari itu benar-benar yang aku menenangkan jiwa dan ragaku buat siap mengerjakan dan selanjutnya baru dikerjain kayak gitu terus juga buat teman-teman yang
mendapatkan dosen, aku nggak tahu sih Pak, ini sistemnya masih sama kayak punya aku atau enggak mengenai dosen pembimbing. Itu siapapun dosen pembimbing kalian, siapapun itu walaupun nggak sesuai dengan ekspektasi atau pilihan kalian, itu nikmatin aja. Kalau emang kalian nggak kenal sebelumnya, nggak kenal deket sama bapak ibunya, ya ini waktunya kalian buka buat kenal sama bapak ibunya, buat kalian juga memperkenalkan diri bahwa Pak, saya mahasiswa kayak gini kayak gini kayak gini gitu, saya anak bimbingan bapak atau ibu, mohon bimbingan dan arahannya selama saya menjalankan tugas atau mengerjakan skrip atau TA ini kayak gitu sih. Jadi benar-benar yang kita ngalahin aja kalau kita yang belum kenal, walaupun kita juga kenal, kita juga ngalahin aja. Maksudnya walaupun kita tahu ya kalau kalau sebenarnya kita benar, tapi kan bapak dan ibu dosen itu pengalamannya dan ilmunya juga jauh lebih banyak kan daripada kita. Jadi yang kita tahu itu belum selamanya kita benar kayak gitu loh. Jadi lebih ke sharing aja. Kalaupun kalian merasa udah benar banget nih, yakin lo yakin bahwa jawaban dan sumbernya itu kuat kayak gitu, itu ingetinnya yang kayak yang sopan gitu loh. Mohon maaf Pak, Bu, ini kemarin saya baca dari buku ini halaman sekian itu mengatakan seperti ini kayak gitu. Mungkin Bapak atau Ibu yang dimaksud dari buku yang mana ya Pak Bu, eh, biar saya bisa baca lagi. Mungkin referensi saya ini udah lama atau referensi saya ini juga udah nggak digunakan kayak gitu. Terus buat yang mungkin ada ya teman-teman teman angkatanku sendiri atau eh, kakak tingkatku juga ya atau adik tingkatku itu juga ada yang masalahnya sama kayak dosen pendidik atau pembimbing yang nggak respon kayak gitu sih. Jadi bukan sebenarnya bapak dan ibu dosen penguji itu bukan nggak respon, pasti direspon, tapi ya mereka kan juga ada pekerjaan lain kayak gitu loh. Jadi emang kan kalau di aku kemarin kan setelah ngirim itu batas waktunya 2 minggu kan, 2 minggu buat bapak dan ibu penguji itu mereview artikelnya kayak gitu. Jadi ya udah ditungguin aja 2 minggu. Kalau emang sama beliaunya udah dibalas sebelum 2 minggu, ya alhamdulillah. Kalian kan bisa lebih cepat kan. Tapi kalau emang belum 2 minggu, ya saranku sih kita yang sabar aja sih. Soalnya kan dari 2 minggu itu kita juga nggak tahu bapak ibunya itu ngapain aja gitu. Jadi ya kita juga boleh sih punya target, tapi ya kembali lagi bahwa banyak faktor juga yang bisa menghancurkan target itu. Bukan menghancurkan sih, tapi apa ya, menghambat lah, menghambat buat target itu bisa tercapai kan. Tapi kan namanya proses, yang kita itu prosesnya. Kalau aku yang aku nilai itu prosesnya, walaupun nanti hasilnya kayak gimana, tapi aku udah bisa belajar dewasa dari proses itu kayak gitu. Oke, tipsnya sangat membantu banget nih. Kayaknya nggak udah berpengalaman Kak Dimasnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kevin underscore Kamara. Mas Dimas pernah dicurhatin nggak sama teman-temannya yang masih terkendala lulus tahun ini? Masalahnya apa tuh Mas kalau ada? Paling Pernah, Mas ini ya dosen ya kayak kebanyakan ya. hmm, pernah banget kayak yo kan tiap aku pun juga waktu kemarin lihat teman-temanku udah yang mulai penilaiannya udah selesai itu kan pasti juga gopoh sendiri kan yang masalah kok aku belum selesai ya padahal kita ngirimnya bareng kayak gitu kan. Tapi teman-teman itu biasanya curhat selain dosen itu juga tentang administrasi kayak gitu. Maksudnya aku tentang SPK kan ini kan kemarin ya yang surat SPK, surat pernyataan kelulusan kayak gitu kan. Itu udah nggak direspon din kayak gini gitu, kok kamu kemarin cepet. Tapi emang aku bersyukur banget sih, soalnya prosesku selama awal aku ngerjain artikel ini sampai akhir itu walaupun ada hambatan tapi kayak yang bener-bener bisa ditangani gitu loh hambatannya, bener-bener yang semolor-molornya dosen penguji dan pembimbing membalas chat itu nggak pernah lebih dari 1 minggu, beneran. Ini beneran ya, nggak tahu karena emang rezekiku atau karena emang bapak ibu dosen pada saat itu emang lagi nganggur-nganggurnya. Jadi emang aku tuh paling pol itu juga cuma seminggu, 5 hari lah, 5 hari kerja itu udah dibales kayak gitu. Malah Budian itu aku ngirim pagi, malam itu udah dibalikin ke aku hasil revisiannya kayak gitu kan. Jadi ya kita harus tetap ini sih kalau aku
teman-teman yang sambat itu ya selain dari dosen penguji kemarin juga tentang apa namanya administrasi juga kan sekarang kan orang-orang kampus kan pada rolling semua kan gitu. Juga mungkin orangnya juga masih belajar mengenai sistem dari fakultas dan jurusan kita. Tapi overall kalau mengenai waktu waktu numpuk-numpuk berkas gitu sih kalau menurutku masih wajar sih kalau 1 minggu 2 minggu karena kan emang batasnya kan 2 minggu ya jadi kalau emang punya kita belum diproses selama 2 minggu menurutku sih masih wajar. Oke, gitu ya. Terus dari aku sendiri ada pertanyaan tadi. Gini, ini aku pengen tanya nih ya Kak Din ya. Nah, Kalau ya nggak misalnya apa-apa. ada, aku tuh mikir karena kan kita, misalnya teman kita nih, dia juga lagi skripsian. Kita sama-sama skripsian. Kira-kira kalau kita cerita sama teman kita yang sama-sama skripsi itu gimana ya? Itu pantas nggak sih? Apalagi progresnya pasti kan berbeda-beda nih. Pasti ada temen yang ngerasa berkesaing gitu loh, Kak. Itu Kak Dimas lebih enak cerita sama teman sendiri atau sama orang yang gak skripsian gitu nggak sih, Kak Dim? Kalau Paham nggak aku maksud deh? kan paham aku paham. Kalau aku ke sama teman-teman panggilannya teman-teman se-circle kali ya. Sekarang kan lagi hit tuh yang se-circle itu kan. Itu Tapi kalau apa selama sih? apa? Aku mau bilang geng gitu loh. Tapi kan gimana Nah, ya? Jadi bilangnya se-circle aja sekarang biar nggak salah penafsiran. Kalau aku selama ngerjain skripsi ini lebih banyak cerita dan sambat atau tukar pendapat itu sama teman-teman yang sama-sama satu dosen penguji kayak gitu sih karena kalau teman-teman se-circleku itu nggak ada yang sama kayak pengujiku gitu loh. Jadi yang lainnya itu sama. Jadi mereka kalau ngobrol kan masih masuk kan. Maksudnya kayak entrik menghadapi bapak dan ibu kayak gimana kayak gitu kan. Nah sedangkan aku ini nggak ada satu circle itu nggak ada yang sama aku. Jadi kan otomatis kalau aku kan aku orangnya sungkanan ya. Jadi kalau masalah itu masalah skripsi itu aku orangnya sungkanan. Jadi kalau aku mau tanya ke mereka atau sambat ke mereka itu ya pernah sih sambat ke mereka. Tapi kayak yang aku sendiri yang nggak enak tiba-tiba kan soalnya mikirku ya kan mereka ini udah ngurusin skripsi mereka aja udah bingung kayak gitu loh apalagi ketambahan sambatku kan jadi kan mereka pasti juga kitanya kan nggak lega sih kalau kalau aku sih nggak bakal lega kalau nggak dapet jawaban yang tak pengen gitu loh jadi daripada aku menyakiti batin dengan cara mengiyakan omongan mereka badan itu semasa kali membantu atau menyemangati aku akhirnya kemarin itu bikin nggak bikin sih ya sambatnya ke teman-teman yang setiap yang ke dosen pembimbing dosen penguji gitu soalnya kan itu mereka kan feelingnya lebih terasa banget kan karena aku loh habis diginikan sama ini sama ini sama ini terus lo punya tuh datanya kok nggak bisa sih. Jadi ya udahnya akhirnya yang bakalan ngerespon itu teman-teman yang satu dosen pembimbing atau penguji kayak gitu. Jadi, oh iya kamu itu harus kayak gini. Kemarin aku juga kayak gitu kok. Jadi kamu gini aja kayak gitu. Jadi oke, aku oke. kemarin lebih lebih banyak ke teman-teman yang non circle. Soalnya ya itu tadi sih karena emang kita beda beda penguji ya. Jadi treatment yang diberikan juga beda kayak gitu. Kalau oh iya, pengalaman ya ini. Pengalaman waktu aku ngerjain skripsi kemarin, itu bakalan banyak muncul orang-orang baru yang sebelumnya gak deket sama kamu, itu tiba-tiba deket sama kamu. Malah mereka yang menjadi support system dalam ngerjain skripsi. Oh, keren, 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 keren. Oke, terus ini ada lagi yang nanya nih Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, soalnya kan Hmm. eh, waktunya juga udah mau habis. Jadi ini Kak Dimas mau tanya, kalau misalnya setelah lulus kuliah targetnya ini mau ngapain sih Mas? Kerja lah pasti, ya kan Kak? Iyalah, alhamdulillah mau kerja. Buat target Itu aja. target setelah lulus sih sebenarnya mau kayak yang traveling gitu ya, membalas kemarin-kemarin yang nggak sempet kemana-mana kayak gitu. Tapi karena situasi dan kondisinya kayak gini ya udah deh targetnya sekarang kerja aja daripada nganggur ya kan. Makanya setelah habis apa
postingannya lulus skripsi langsung ngopi terus story-nya Kak Dimas. Ya kemarin sempet sih kayak yang selebrasi banget kan karena udah lulus ya kan. Tapi semakin kesini juga sadar gitu loh kalau kebanyakan selebrasi nggak ada cuan masuk kan juga susah ya. Makanya sekarang tujuannya kerja biar dapet cuan dan bisa selebrasi lagi. Selebrasi sambil ada pemasukan kan, Mas? Bener. Selagi masih bisa dapat masukan mah jajar aja bos. Bener banget. Emang udah waktunya nih terang buat cari uang nih. Mm-mm. Oke, aku rasa segitu dulu ya Kak Dimas. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya sebelum acaranya ditutup. Aku sangat terinspirasi nih sekarang. Aku merasa kentang. Semangat ya Sam. Tugas ini Sambat langsung sambat gitu. sambat-sambatnya sekarang itu bakalan dirinduin kok. Sambat-sambat semester 3, 4, 5, 6 itu bakal dirinduin banget ketika udah lulus. Karena sambatnya di semester 8 itu ya udah lebih dahsyat. Dan kalau sambatnya semester 8 itu kebanyakan dari teman-temanku ya cowok cewek ketika sambat udah capek, bener-bener capek, mereka pada nangis. Bener. Pasti itu kurang banget sih waktu ngerjain skripsi. Oke deh, kayaknya nggak ada yang tanya. Kalau gitu aku akhirin aja, karena ini juga udah jam 4. Terima kasih Kak Dimas atas sharingnya ini. Sangat-sangat menginspirasi. Semoga kita semua juga tetap selalu sehat di tengah pandemi ini. Dan semoga Kak Dimas juga segera mendapatkan pekerjaan. Aku sudah mendapatkan nih. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah udah dapet. Kalau gitu kita bisa ngatur jadwal ngopi ya Kak ya. Sekali-sekali dibayarin kan. Iya, siap. Atur aja ntar lah. Oke, terima kasih Kak Dimas. Sampai jumpa. Ya, semuanya dadah. Terima kasih. Ada salah kata juga. Selamat bertemu ngopi aja. Selanjutnya, bye. Oke, dadah. Terima kasih semuanya. Semangat ya.